جدا. هذا خلاص إذن الآن طيب اقرأ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Qala al-muallifu fi kitabihi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harb al-Mu'attalah wal Jahmiyah wa anna asyayatina wal jinna haqqun wa anna karamatil awliya'i wa mu'jizatil anbiya haqqun wal 'ainu haqqun was-sihru lahu haqiqatun والعين حق والعين حق والعين حق والسحر له حقيقة وتأثير في الأجسام. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله، berkata al-Imam al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, ketika menjelaskan tentang apa-apa yang wajib diyakini, diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau berkata, wa anna syayatina wal jinna haqqun, mengimani adanya syaitan-syaitan dan adanya bangsa jin, bahwasanya keduanya adalah makhluk yang nyata adanya, hak adanya. Kita wajib mengimani adanya syaitan-syaitan. Sebagian daripada ahlul kalam mereka mengingkari syaitan. Mereka mengingkari, bahkan mengingkari malaikat. Ya. Maka Ahlus Sunnah meyakini adanya syaitan-syaitan. Termuat dalam Quran, termuat dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau baca Quran wahai Muhammad, maka berlindunglah ya kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Menunjukkan syaitan itu adanya hak, dan syaitan jamaknya syayatin. Ya, dari kata-kata syaitana bima'na ba'udah yang artinya jauh. Jauh daripada kebaikan, jauh daripada rahmat Allah. Itulah makna syaitan. Dari akar kata syaitana yashtunu, maknanya idza ba'uda, jauh. Karena syaitan jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kebaikan. Sebagian mengatakan syaitan dari kata-kata syata, bermakna menggelegak, ya, meledak-ledak. Ya. Bagikan air yang menggelegak, bagikan api yang bergejolak. Karena syaitan senantiasa bergejolak menggoda manusia. Dan dalam agama kita syaitan itu bisa berwujud manusia, bisa juga berwujud bangsa jin. Ya, syaitan adalah kata sifat untuk setiap makhluk yang ya menyimpan keburukan. Maka bisa disebutkan syaitan untuk manusia dan bisa disebutkan syaitan untuk golongan jin. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang syaitan, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitulah syaitan-syaitan dari golongan jin dan manusia
Mereka saling bantu-membantu untuk menghiasi perkataan-perkataan yang batil menjadi indah dan menipu. Jadi syaitan ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Jadi syaitan itu kata sifat. Yang jahat syaitan, baik dari golongan manusia maupun jin. Wal jinnah, adapun jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari unsur api, ya, yang mereka dibebani oleh Allah dengan syariat sebagaimana manusia, ya. Jadi ada dua makhluk yang Allah bebankan dengan syariat, dengan perintah-perintahnya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, beriman kepadanya, mengimani rasul-rasulnya. Dua makhluk ini, pertama manusia, yang kedua adalah bangsa jin. Ya, Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin min hama'in masnun. Dialah Allah yang menciptakan manusia daripada tanah tembikar. Min salsalin min hama'in masnun. Ya, yang dibakar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dialah yang menciptakan jin daripada inti api. Atau daripada min marijin min nar, percikan-percikan bunga api. Itu asal kejadian mereka. Kita wajib mengimani adanya jin, ya, dan kita mengimani adanya syaitan, dan kita pun wajib mengimani jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang mukmin taat, ada yang mukmin fasik, sebagaimana Allah mengungkapkan tentang kisah mereka dalam surat Jin. Ya, bahwasanya jin mengatakan tentang diri mereka, bahwasanya mereka memiliki jalan yang berbeda-beda. Ya, apa ayatnya Syekh Ibrahim? Kunna tariqan qidada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, berserah diri pasrah kepada Allah, dan di antara kami ada yang zalim. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ya. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh, di antara kami ada yang tidak saleh. Kunna tara'iqa qidada, kami memiliki jalan yang bermacam-macam. Mereka seperti manusia, ada yang mukmin taat, ada yang mukmin fasik, ada yang kafir. Apa yang ada pada manusia ada pada mereka berupa keyakinan. Jika di antara manusia Yahudi ada yang Nasara, mereka pun demikian. Mereka makan, mereka minum, mereka beranak pinak, mereka sebagaimana manusia. Bangsa jin, cuma mereka adalah merupakan alam yang tak tampak oleh pandangan mata manusia. Dari bangsa jin inilah ya muncul syaitan. Kata Allah tentang syaitan, kana minal jinni, dia adalah dari bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbih, iblis. Dari syaitan inilah muncul iblis. Iblis itu adalah bagian daripada jin, ya'dzan billah. Kana minal jinni, adalah iblis dari bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia keluar dari ketaatan kepada Tuhannya. Ya. Jadi semua bangsa jin yang mengikuti iblis disebut syaitan. Ya. Jadi jin ini ada laki-laki, ada yang perempuan. Mereka beranak pinak, mereka menikah, mereka mati, dan seterusnya. Dan mereka juga ya mengikuti risalah. Bedanya tidak ada dari golongan jin nabi. Allah muliakan Bani Adam, Allah utus dari mereka golongan nabi. Tidak ada nabi daripada golongan bangsa jin. Nabi semuanya dari manusia, menunjukkan keutamaan manusia atas bangsa jin. Walaqad karramna Bani Adama, kami sungguh telah memuliakan Adam. Walaqad karramna Bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami bawa mereka dengan kendaraan di daratan, di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan mereka di atas banyak daripada ciptaan-ciptaan kami. Maka manusia lebih utama jenisnya daripada bangsa jin, jenisnya.
Tentunya jin yang mukmin lebih utama daripada jin yang kafir, daripada seorang manusia yang kafir. Jin mukmin, manusia kafir lebih utama tentunya jin yang mukmin. Tapi secara jenis manusia lebih tinggi tingkatannya daripada jin. Bahkan jenis manusia lebih utama daripada jenis malaikat. Karena itulah Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam karena keutamaan Adam atas mereka. Subhanallah. Manusia manakala dia menjadi hamba Allah, taat, beriman, bertakwa, maka dia akan lebih baik daripada malaikat yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala perangkat nafsu, syahwat, makan, minum. Ya, manusia yang durhaka membangkang, maka mereka akan turun derajat lebih hina daripada binatang-binatang ternak. Ya dan billah. Ya, wa anna syayatina haq wa anna syayatina wal jinna haqqun, bahwasanya syaitan itu ada hak adanya, benar adanya, demikian pula bangsa jin benar adanya. Dan jin tak dilihat oleh manusia sebagaimana syaitan dari golongan jin tak dilihat oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, maksudnya iblis, wa qabiluhu dan bala tentaranya melihat kalian di mana kalian tidak melihatnya. Luar biasa musuh kita, musuh yang dia melihat kita, tetap bisa melihatnya. Dia mampu masuk ke dalam tubuh kita, tetap mampu masuk ke dalam tubuhnya. Luar biasa. Tapi Allah memuliakan manusia atas mereka. Ya. Dan bangsa jin ini memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Bagaimana dalam surat Saba, wa qala ifritun minal jinni, berkata ifrit dari golongan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai baginda Sulaiman, aku akan mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Sulaiman di Palestina, Ratu Balqis di negeri Saba, Yaman. Aku mampu mendatangkannya sebelum kau bangun daripada tempat dudukmu, menunjukkan kekuatan mereka. Ya, dan mereka terbang bagaimana mereka kehendaki. Bagaimana termuat dalam hadis, mereka naik ke atas langit untuk mencari berita. Manakala mereka telah mendekati langit, kadang-kadang mereka sempat mendengar apa yang dibincangkan malaikat. Mereka sampaikan kepada wali mereka dari golongan manusia. Kadang-kadang tak sampai ke golongan manusia dari wali-wali mereka, mereka terlebih dahulu dilontar oleh api-api. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dahulu selalu kami naik ke atas langit untuk mencuri berita apa yang dibicarakan malaikat tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana, tapi siapa yang coba-coba dengar sekarang, yajid lahu syihaban rasada, dia akan mendapati api yang mengejarnya, membakarnya. Wa anna la nadri, kami tak tahu mengapa terjadi demikian. Asyarun urida biman fil ard, kami tak tahu apakah di bumi itu akan diinginkan terjadinya keburukan, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhannya ingin memberikan kebaikan, bimbingan kepada penduduk bumi. Jadi mereka heran, sebelum Nabi diutus langit terbuka, maksudnya mereka gampang mencari berita. Ya, menuju langit pertama. Tapi ketika Nabi diutus dijaga, tak bisa lagi mereka naik ke atas. Mereka bingung kenapa tak bisa. Ya. Ada apa di bumi ini? Sampai akhirnya mereka tahu ada seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam di surah apa itu, Syekh Ibrahim? Wa idz sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ayat surah. Dalam surah Al-Ahqaf kata Allah, wa idz sarrafna ilaika nafaran minal jinni, tatkala kami kirimkan kepadamu segolongan daripada bangsa jin, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Quran yang kau baca. Ya, yastami'una al-Qur'ana. Wa idza sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana faqalu, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi, sungguh Quran ini membimbing kepada petunjuk. Ya, walan nusyrika bi rabbina ahada. Sahih. Wa idza sarrafna faqalu falamma hadaruhu, tatkala mereka menghadiri majlis Nabi sedang baca Quran, maka mereka berkataan situ, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin,
Manakala selesai dibacakan Nabi wahyu, maka mereka pun kembali kepada kaum mereka untuk memberi kabar peringatan. Maka tak ada antara mereka Rasul, yang ada adalah mundirun, memberi kabar peringatan dari bangsa jin. Inna ya, mahil ayat ba'da dzalik. Qalu ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzil min ba'di Musa. Kami mendengar ternyata ada kitab yang diturunkan Allah setelah Musa. Sampai akhir ayat. Ya, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdakwah kepada bangsa jin. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, engkau tinggal di sini. Ibnu Mas'ud, Rasulullah buat garis, kau jangan melampaui garis ini. Apa yang kau tengok kau tahan, sabar, jangan kau tinggalkan garis ini. Apapun yang terjadi sampai aku datang kepadamu. Rasulullah pun pergi. Ibnu Mas'ud mendengar suara-suara gaduh. Dia khawatir Rasulullah SAW dilukai musuh. Dia mau keluar meninggalkan garis tersebut, tapi dia ingat pesan Nabi, jangan tinggalkan garis sampai aku datang. Maka dia bertahan. Dan dia banyak melihat pemandangan-pemandangan yang aneh daripada alam gaib, bangsa jin dan semacamnya. Ya. Setelah lama Rasulullah SAW pun pulang menemui Ibnu Mas'ud. Rasulullah menyampaikan dia menemui bangsa jin. Ya. Jadi mereka tak dapat dilihat. Kalaupun mereka dilihat, maka yang terlihat bukanlah bentuk wujud aslinya. Mereka bisa menyerupai, sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim, bahwasanya di Madinah itu ada bangsa jin yang menyerupai ular. Ya, ketika ada salah seorang daripada pasukan pulang ke rumahnya, dia lihat ular ada di rumahnya, maka seketika dia bunuh. Tak tahu mana satu yang lebih dahulu mati, apakah ular tersebut atau dia. Karena itu Nabi ingatkan, di kota Madinah ada bangsa jin yang mereka itu menyerupai ular. Bila akan melihat di rumah-rumah kalian, suruh dia keluar 3 kali. Kalau enggak, bunuhlah, maka dia ular yang benaran. Ya, artinya mereka bisa berubah wujud. Sebagaimana kita lihat dalam kisah Abu Hurairah, ya, syaitan berwujud manusia yang mencuri bahan makanan di tempat ya Abu Hurairah menjaga, maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan dia berkata, lepaskan saya butuh, saya punya hajat. Saya punya kebutuhan terhadap benda-benda ini. Saya janji tak akan mengulangi lagi. Besoknya dia kembali melakukan demikian. Kembali ditangkap Abu Hurairah sampai hari ketiga. Pada hari ketiga dia berkata, maukah engkau melepaskanku? Bukan beritahukan kepadamu ayat yang jika kau baca Allah akan menjagamu sampai kau pagi. Bacalah ayat kursi. Selama kau baca sebelum kau tidur, malaikat akan menjagamu sampai kau pagi hari. Maka datanglah Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasulullah tentang apa yang dikatakan makhluk ini. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzubun. Dia benar perkataannya meski dia pendusta. Jadi ditangkap Abu Hurairah adalah syaitan menjelma dalam bentuk manusia. Dan Nabi pun pernah ketika salat diganggu oleh syaitan. Nabi SAW akhirnya mencekiknya dan ku dapati dingin lidahnya, kata Nabi. Kalaulah aku tak teringat doa saudaraku Sulaiman, akan ku ikat dia di masjid ini sehingga semua orang-orang sampai anak-anak kecil pun melihatnya. Artinya syaitan bisa merubah bentuk. Ya. Tapi bentuk aslinya kita tak bisa melihatnya. Tentunya merubah bentuk asli akan memberikan peluang dia untuk dapat dibunuh oleh manusia. Karena itulah mereka ya khawatir merubah bentuk mereka menjadi bentuk yang wujud, karena mereka bisa tertangkap, terbunuh dan semacamnya. Nah, berikutnya wa anna karamatil awliya'i wa mu'jizatil anbiya'i haqqun. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya ada yang namanya karamah yang diberikan Allah kepada para wali-walinya dan mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabinya. Apa itu mukjizat? Mukjizat dari kata-kata a'jaza yu'jizu, yang maknanya adalah melemahkan secara bahasa. Karena mukjizat melemahkan segala-galanya yang bukan mukjizat. Sebagaimana mukjizat Musa melemahkan ya segala bentuk sihir-sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Firaun.
Adapun mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah. Secara istilah adalah kejadian yang di luar kebiasaan, yang menunjukkan dia adalah merupakan tanda daripada tanda kenabian yang diberikan Allah kepada para nabi-nabinya. Itulah mukjizat. Dan setiap nabi memiliki mukjizat yang disesuaikan dengan zamannya. Ketika di zaman Isa, pengobatan, ketabiban, kedokteran mencapai puncak yang tertinggi. Mereka berbangga-bangga dengan itu, maka Allah utuslah Isa dengan mukjizat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka miliki. Di mana Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya, wa yubri'ul akmaha wal abrasa. Orang yang buta dan lahir bisa dia sembuhkan. Orang yang kulitnya belang-belang bisa dia sembuhkan. Bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memberitahukan apa yang mereka makan di rumah-rumah mereka. Ya, manakala di zaman Isa begitu, di zaman Musa alaihissalam begitu tingginya tingkat pengetahuan manusia tentang ilmu sihir. Dan mereka berbangga-bangga dengan sihir. Ya, maka Allah kirimkan Musa dengan mukjizat yang mengalahkan sihir mereka berupa tongkat. Ya. Tongkat Musa yang dia bawa ketika berangkat dari negeri Maryam, dari negeri Madian. Tiba di Gunung Tursina, dia melihat cahaya, dia katakan kepada keluarganya, tunggulah di sini, aku ingin melihat ada apa di sana. Inni anastu nara la'ali atikum minha bi khabarin. Tunggu saya di sini, mungkin saya bisa membawa suatu berita apa yang ada di sana. Ketika dia mendekat, ternyata dia mendengar suara Allah, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Ya, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Allah katakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu ya Musa? Allah tahu. Allah bertanya untuk penekanan semata. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, ada apa di tangan kananmu itu Musa? Qala hiya asaya. Tuhan, ini adalah tongkatku, atawakkau 'alaiha. Aku gunakannya sebagai tempatku untuk bersandar, wa husyu bi 'ala ghanami. Aku gunakan dia untuk menghalau kambing-kambingku, wa liya fiha ma'arib ukhra. Aku pun punya banyak hajat dengan tongkatku ini. Qala alqiha ya Musa. Musa, campakkan tongkatmu. Ketika dicampakkan, berubahlah dia menjadi ular yang menjalan. Ular yang melata, ular yang, maka seketika Musa takut melihat ular tersebut. Maka kata Allah, la takhaf Musa, jangan kau takut. Janganlah engkau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan dia menjadi bentuk semula. Ketika terjadi antara Musa dan Fir'aun, ya, di hadapan seluruh manusia, Fir'aun mendatangkan ribuan tukang sihirnya, ribuan dari seluruh kota. Fir'aun menjanjikan bagi mereka kemuliaan. A'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami akan dapat ganjaran jika kami yang menang? Kata tukang sihir kepada Fir'aun. Kata Fir'aun, ya, kalian akan mendapatkan ganjaran. Bahkan akan dimuliakan. Ketika akhirnya mereka berkata, ya Musa, mana lebih dahulu, kami apa engkau? Kata Musa, lemparkan tongkat kalian. Mereka lemparkan tongkat-tongkat mereka, berubahlah menjadi ular. Ular yang banyak. Seketika Musa khawatir, takut, muncul ketakutan. Kata Allah, Musa jangan takut, campakkan tongkatmu. Ketika dicampakkan tongkat, seketika tongkat tersebut memakan seluruh ular-ular ciptaan tukang sihir yang menipu mata manusia. Seketika seluruh tukang sihir sujud tersungkur. Qalu amanna bi rabbi Musa. Kami beriman dengan Tuhan Musa. Marah besarlah Fir'aun. Maka berkata Fir'aun, amantum lahu qabla an adzan lakum. Beraninya akan beriman dengan yang sebelum kuberikan izin kepada kalian. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakum as-sihra. Sungguh Musa adalah orang yang paling hebat di antara kalian yang mengajarkan kepada sihir. Ya. La usallibannakum fi judhu'in nakhli. Kami akan menyalib kalian di tiang-tiang kurma. Kami akan membunuh kalian di tiang-tiang kurma, kami salib kalian. Kata mereka, qalu la dhahir. Kata mereka, tak ada urusan. Faqdi ma anta qadhin. Buatlah apa yang kau mau, fa inna ma taqdil hayatad dunya. Kau hanya bisa melakukan hal ini dalam kehidupan dunia. Maka semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Kembali kepada mukjizat. Setiap umat itu Allah datangkan mukjizat yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya. Adapun Nabi kita yang mulia SAW, bedanya semua mukjizat itu punah dengan wafatnya para nabi, punah semuanya.
Mana tongkat Musa? Tak ada. Punah dengan wafatnya para nabi. Adapun Nabi kita yang mulia SAW beliau memiliki 2 mukjizat. Ada yang punah bersama wafatnya Nabi SAW, ada yang kekal selama-lamanya abadi. Dialah mukjizatul Quran, yang kau bisa saksikan, yang kau bisa lihat, yang bisa kau baca. Ya, banyak sekali alim ulama, ilmuwan-ilmuwan ketika mereka membahas tentang berbagai macam ilmu pengetahuan yang baru, ya mereka dapati Quran, ya membenarkan apa yang mereka dapatkan daripada penemuan-penemuan yang baru. Ya, sains dalam Al-Quran penuh dengan perkara-perkara yang menakjubkan. Ya, Al-Quran adalah mukjizat yang kekal sampai datangnya hari kiamat. Semua orang bisa menyaksikannya, melihatnya, membacanya. Ya, ini yang kekal. Dalam Quran Allah menentang orang-orang untuk membuat seperti Quran walaupun satu surat. Tak ada yang mampu sampai sekarang. Pada zaman Nabi begitu hebatnya ilmu kesusastraan, ya, di mana-mana penyair adalah orang yang dimuliakan, yang paling tinggi kedudukannya. Ya, setiap pasar-pasar penyair membanggakan syair-syairnya, maka datanglah Quran melemahkan apa yang mereka miliki daripada syair-syair. Mereka pun kebingungan ketika mendengarkan Nabi mengatakan alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad ha mim qaf. Mereka bingung. Setelah hanya muncullah ungkapan-ungkapan yang begitu indah. Ya, bapaknya Khalid bin Walid bin Mughirah ketika menawarkan kepada Nabi SAW tawaran-tawaran, ya, yang menggiurkan, Muhammad, apa yang kau bawa? Ya, kenapa kau lakukan hal ini kepada kaummu? Tak ada orang lebih buruk daripada engkau mendatangkan keburukan kepada kaumnya. Kalau engkau melakukan ini karena ingin harta, jama'an laka min amwalina, kami kumpulkan harta kami engkau yang paling banyak hartanya. Andai kata yang buatmu ini karena engkau, ya, ingin kekuasaan, kami jadikan engkau penguasa kami tak akan putuskan perkara tanpa persetujuanmu. Andai kata hal ini membuat engkau karena engkau ingin mencari wanita yang paling tercantik, kami carikan untukmu putri-putri kami yang paling tercantik untuk kau nikahi. Andai kata yang membuatmu ini karena engkau terdukuni, engkau dikerjai oleh manusia, disantet, kami carikan dukun untuk menyembuhkanmu. Kata Rasulullah, afaraqta ya Abul Walid, apakah engkau sudah selesai wahai Abul Walid? Bapaknya Khalid bin Walid. Ya. Kata dia, ya. Maka Rasulullah membacakan kepadanya beberapa daripada ayat Quran. Seketika wajahnya berubah. Ya, begitu dahsyat pengaruh Quran kepadanya. Seketika dia pulang kepada kaumnya Quraisy. Ya. Dia katakan, sungguh aku telah mendengarkan syair, aku mendengarkan macam-macam. Tak pernah aku dengarkan apa yang dibaca Muhammad, sungguh indah. Perumpamaan yang bagaikan buah yang begitu kokoh dahannya, yang begitu kokoh begitu kokoh akarnya begitu kokoh ke bumi, ya, menjalar ke bumi, cabangnya ke langit, batangnya kokoh, ya, seluruhnya indah. Ini persaksian mereka. Inilah mukjizat Nabi kita yang kekal. Adapun mukjizat-mukjizat lain sangat banyak. Ya, Sulaiman berbicara dengan binatang, Nabi Muhammad berbicara dengan binatang. Ya, Musa memukulkan tongkatnya, keluarlah mata air. Rasulullah SAW masukkan tangannya, keluarlah dari celah-celah tangannya air. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak mukjizat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud mengucapkan salam kepadanya. Ya, ketika beliau berkhutbah di atas mimbar baru, maka tunggul kurma menangis ditinggalkan Nabi SAW. Ya, banyak mukjizat Nabi SAW, tapi yang kekal adalah mukjizatul Quran. Kita harus mengimani mukjizat itu hak yang diberikan Allah kepada para rasulnya. Ya. Kemudian kita pun wajib mengimani adanya karamatul aulia. Karamatul aulia adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada wali-walinya, hamba-hambanya yang Allah pilih, yang mereka bukan nabi. Jadi beda antara karamat dengan mukjizat. Mukjizat kepada para nabi, karamat bukan kepada para nabi.
sama-sama datang daripada Allah, ya, sama-sama dia di luar kebiasaan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan banyak karamat, di antaranya karamat Maryam. Tiap kala datang Nabi Zakaria, dia dapati bersama Maryam ada buah-buahan. Anna laki hadza? Dari mana buah ini? Qalat hiya min indillah. Kata Maryam, ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karamat. Allah muat juga karamat Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka masuk ke dalam gua, mereka tidur selama 309 tahun, kemudian Allah bangunkan mereka dari tidur yang panjang. Ini karamat. Karamatul awliya haqqun. Ya. Terdapat dalam Quran dan terdapat dalam realita kehidupan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Sebagian sahabat Allah berikan karamah, sebagaimana Umar bin Khattab yang sangat banyak memiliki karamah. Kaum muslimin suatu ketika dalam keadaan terjepit dalam satu peperangan dan Umar sedang di atas mimbar berpidato. Tiba-tiba Umar berteriak kepada pemimpin pasukan, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Ya, maka sahabat yang mendengarkan khutbah Umar pun bingung, wahai Amirul Mukminin, mengapa tiba-tiba kau katakan naik ke atas gunung, naik ke atas gunung? Kata Umar, aku melihat pasukan muslimin terjepit, aku perintahkan pemimpin mereka agar menghindar dari musuh untuk naik ke atas gunung agar mereka selamat. Dan ternyata, ya, pasukan tersebut selamat. Dan mereka mengatakan dalam kondisi mereka terjepit, mereka dengar seruan Umar, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Ketika ada yang namanya handphone. Ini namanya mu'jiz, ini namanya karamat. Karamat Umar sangat banyak. Ya. Demikian juga para sahabat-sahabat lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak karamah-karamahnya. Ya. Kita harus mengimani adanya karamat yang diberikan Allah kepada wali-walinya dengan meyakini bahwasanya wali-wali tersebut adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena banyak orang-orang yang menunjukkan keanehan, perkara-perkara luar biasa, dan mereka mengaku sebagai wali. Ditembak oleh senjata tak mempan peluru, tak mempan senjata tajam, dibur tak mempan dibur, makan kaca, macam-macam. Ya, mereka mengaku sebagai wali Allah. Kadang dia terbang di udara, berzikir duduk naik ke atas. Ya, sementara amal mereka jauh daripada apa yang diturunkan oleh Allah Rasulnya. Karena itulah kata Syafi'i rahimahullah, bila kepada orang jalan air terbang dari udara, jangan kau katakan dia wali Allah sampai kau lihat amalnya. Sesuai enggak dengan Quran dan Sunnah. Itulah yang jadi standar barometer orang itu wali Allah atau wali syaitan. Jika tak sesuai, maka dia adalah merupakan wali syaitan yang mempermainkannya. Wal ain haqqun. Di antara perkara yang wajib kita imani adanya ain. Al-ain adalah sejenis penyakit disebabkan oleh pandangan mata yang jahat, yang hasad, yang dimiliki oleh seorang, baik dengan pemberian Allah secara lahiriah dia membawa penyakit ain tersebut, atau dia tuntut, dia belajar dengan matanya dia bisa mencelakakan manusia dengan izin Allah. Ada seorang Yahudi ingin mencelakakan Nabi dengan pandangan matanya, ainnya, maka Allah menurunkan wa in kadu la yuzliqunaka bi absarim, hampir-hampir mereka menggelincirkanmu dari untamu dengan pandangan mata mereka. Kata Nabi, innal aina haqqun. Ain itu benar. Ya. Ain itu adalah penyakit yang disebabkan karena pandangan mata orang yang memiliki penyakit tersebut, memiliki ain. Bahkan terdapat dalam hadis sahih, ada salah seorang sahabat Ansor yang punya ain dan dia tak sadar. Dia lewat kebun, dia lihat ada kawannya sedang mandi. Dia lihat kawan tersebut badannya terbuka. Dia katakan, alangkah putih badanmu wahai fulan. Ya, begitu mulus kulitmu. Ya, maka seketika setelah dia tinggalkan orang ini pun jatuh. Ya, menggelepar. Sahabat-sahabat bingung, kata Nabi, ada yang memiliki ain di antara kalian. Siapa kira-kira yang curiga yang tadi lewat di sini? Kata mereka, si fulan.
Kata Nabi, panggil dia. Maka dipanggil, kata Nabi, berwudulah. Ya, air bekas wudu, maka air itu dimandikan kepada orang yang terkena, maka sembuh dengan izin Allah. Ini ain. Dan dia kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang manusia tak tahu dia punya ain. Dikatakan salah seorang penguasa di Bani Umayyah punya ain, dan dia mati dengan sebab ainnya sendiri. Dia lihat di kaca, dia katakan, engkau masih muda, kau gagah rupawan, tampan, engkau sudah menjadi khalifah. Setelah itu dia sakit. Ain. Ya. Sebagian orang memiliki keyakinan di kampung-kampung sana yang mereka sebut dengan nama plasik. Orang Minang tuh ya. Atau saya di suku lain ada enggak? Ya, nampak anak-anak, akhirnya anak itu sakit terus. Ini kena ain. Karena itulah mereka untuk menghilangkan efek daripada pandangan mata ini, ya mereka punya etikat jangan anak-anak itu dipuji. Kalau andai kata badannya tumbuh subur, badannya itu bagus, jangan katakan badannya bagus, tapi kebalikannya, buruk kali badannya. Itu yang mereka ajarkan. Dalam Islam, bila kita kagum dengan sesuatu, agar hilang daripada pengaruh ain, kalau kita miliki ain atau orang lain, maka kita disuruh untuk mengucapkan Masya Allah. Ya, Masya Allah, gagah anakmu ini. Masya Allah, tampan anakmu ini. Masya Allah, sehat anakmu ini. Masya Allah, kalimat yang mengandung keberkahan. Masya Allah atau Barakallah. Ya, maka kalau kita kagum dengan sesuatu, katakan Masya Allah, supaya hilang efek daripada ain. Dan sebagian orang yang paling hobi dengan berselfie ria, kemudian memamerkan foto-foto selfie-nya, terkadang sebagian mereka kena ain. Bahkan mungkin sebagian artis-artis terkenal kena ain. Mati tak ada sebab, penyakit terus sakit. Tak apa sebabnya, padahal sebenarnya adalah ain. Maka bahaya jadi orang terkenal. Bisa kena ain dia. Apalagi dia bangga-bangga dengan keluarganya, istrinya, anaknya, terus tampilkan terus. Ada yang iri dengan anaknya, istrinya sakit dan seterusnya. Ain, bahaya. Ini namanya ain. Bagaimana menghindarinya? Membentenginya dengan zikir pagi dan zikir sore, ayat kursi setiap habis salat, al-ikhlas, al-falaq, an-nas habis-habis salat. Ya, mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, ini tindakan antisipasi. Kalau sudah terjadi, kalau dapat dan diketahui orangnya, maka minta orang itu untuk berwudu atau mandi. Airnya dimandikan. Kalau tak dapat orangnya, maka terapilah dengan ruqyah syar'iyyah, dengan membaca Al-Quran. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi, Al-Fatihah dibacakan. Habis waktu kita. Ya. Ya. Sampai di sini dulu, insyaallah taala nanti kita lanjutkan tentang sihir dan seterusnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.